di perjalanan ada yang ingin ditanyakan bisa lewat fitur chat ayah bunda sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda-bunda dan ayah-ayah sekalian yang weekend panjang ini, libur panjang ini masih menyempatkan diri untuk kita ngobrol dan sharing tentang gimana sih hasil anak-anak kita yang kemarin sudah melakukan tes psikologi ya dengan kami Biometrik Indonesia. Gitu. Oke, jadi hari ini kemarin sebetulnya ini sudah sesi yang ketiga ya Miss Septi ya. Jadi ada memang sengaja saya bilang ke Miss Vivi untuk kita partisi supaya pembahasannya lebih spesifik, supaya lebih terukur aja sih, karena kan kita kategorisasi sesuai dengan tipikologi dan karakter. Jadi yang segrup ini memiliki tipikologi dan karakter yang menyerempet-nyerempet warna menyerempet-nyerempet sama lah. Kalau dibilang sama persis enggak, karena kan karakter manusia itu kan beda-beda ya, tapi polanya kurang lebih sama yang di siang hari ini seperti itu. Oke, kenalkan nama saya Ganesha Widya, mungkin ada beberapa orang tua yang kenal. Saya sehari-hari sebagai konsultan pendidikan, konsultan psikologi, dan sekarang lagi aktif di Biometrik Indonesia, sebuah perusahaan pengembangan diri yang kita sekarang layanannya semuanya online ya karena pandemi ini gitu. Baik, kita mulai ya. Nah, jadi ini sebelum kita masuk ke hasil anak-anak Bapak Ibu sekalian, kemarin kan sudah diberikan 2 lembar atau 2 hasil. Hasil yang pertama itu terkait kemampuan dan kematangan dasar menuju usia SMP. Kemudian yang kedua itu adalah chart atau hasil yang berupa behavior intelligence-nya atau bagaimana kecerdasan perilaku dia atau karakteristik perilakunya dia, seperti itu. Nah, sebelum kita membahas itu seperti apa kondisinya, nah kita sepertinya masih akan tetap update ketika kita membahas tentang apa sih yang terjadi di problem-problem pendidikan pembelajaran jarak jauh, karena kan tidak terasa sudah hampir 9 bulan kita melakukan PJJ ini atau sekolah online ini dari Maret awal tahun sampai sekarang menjelang akhir tahun, dan memang belum tahu nih kapan akan berakhirnya. Kalau rencananya dari Mas Menteri kan kurang lebih bulan Februari itu sudah bisa pembelajaran tatap muka ya atau pembelajaran normal seperti biasa, tapi kan nggak ada yang tahu. Nah, memang beberapa case yang curhat ke kami, ke konsultan-konsultan kami, itu memang di pembelajaran jarak jauh itu banyak sih, terutama orang tua. Orang tua ngerasa repot ya, jangankan orang tua, saya pun sendiri juga struggle banget, repot sekali untuk meminta anak itu belajar karena kan polanya berbeda, kebiasaannya berbeda seperti itu. Jadi yang pertama pasti orang tua repot, kemudian orang tua mau nggak mau akan ikutan mengajar. Capaian anak dan murid nggak maksimal, kemudian gimana ya peran sekolah dan guru. Ini beberapa problematika pendidikan jarak jauh yang kemarin di awal-awal pertemuan, kalau nggak salah bulan Agustus kita udah bahas ini sih. Kemarin kalau nggak salah yang ngisi Bu Friska dari Biometrik Indonesia juga, kita diskusi banyak tentang gimana ya kita menyikapi pembelajaran jarak jauh ini. Nah, jadi selama anak-anak masih sekolah di rumah, ya kita harus tetap bukan bersikeras, kita harus tetap memahami bahwa ini loh paradigma pendidikan baru kita, bahwa sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, ya orang tua sebagai garda terdepan dan sebagai orang yang selalu mensupport utama di belajar di rumah. Guru itu sebagai fasilitator dan tim support. Kemudian komunikasi sih paling penting, bagaimana antara guru terutama Miss Septi, dan guru-guru yang lainnya untuk menyapa, karena kan sebetulnya di pembelajaran jarak jauh ini yang hilang dari pembelajaran tatap muka adalah menyapa, karena biasanya sebelum memulai pembelajaran ketika di kelas itu kan guru-guru itu menyapa, bercerita, bertanya, ada interaksi 2 arah yang personal. Nah, sedangkan di pembelajaran
pembelajaran sekarang, pembelajaran jarak jauh ini agak lebih sulit gitu. Terutama ini kan anak-anak Bapak Ibu sekalian ini tipikologinya cukup unik. Tipikologinya anak-anak yang ekspresif, anak-anak yang memang butuh apresiasi, butuh peran, agak sedikit drama seperti itu. Karena tipikologi yang kalau nggak salah di kelas ini jam 13 sampai jam 15 ini mayoritas anak-anak punya karakteristiknya itu influence. Nanti saya jelaskan siapa sih itu influence itu. Tapi paling enggak sekarang untuk supaya kita tanda kutip agak waras karena kemarin saya diminta untuk ngisi materi di sebuah sekolah karena orang tuanya tanda kutip rusuh. Orang tuanya rusuh. Maksudnya rusuh itu komplain tiada henti gitu. Bahkan ada orang tua yang aduh saya tuh mulai nggak waras nih, mulai stres nih, mulai pusing nih gitu ya. Akhirnya kemarin kita ngisi tentang gimana sih supaya kita tetap waras selama pandemi ini gitu. Nah, jadi memang banyak banget sih, banyak sekali problematika yang nggak mungkin sebelumnya nggak kita temui saat kita di sekolah biasa sekolah normal ya gitu. Ini tantangannya. Oke, itu baru beberapa pergeseran. Harapannya sih ayah dan bunda-bunda paham bahwa sekarang memang kita nih sebagai orang tua yang memang harus full support nih terhadap proses pembelajaran anak-anak kita. Oke, nah jadi banyak pertanyaannya. Mas Ganes, gimana ya jadi saya harus menyikapi pembelajaran jarak jauh ini ya? Aku harus gimana ya gitu. Kan banyak banget pertanyaan yang ke kami seperti itu. Jadi memang yang perlu untuk kita pahami bersama adalah gimana nih kita menggali dan mengenali kondisi anak kita lebih dalam lagi. Gitu. Jadi karena kan kalau sebelum sekolah online ini mungkin interaksi kita dengan anak kurang lebih 6 sampai 8 jam lah. Pagi hari sekitar 1-2 jam, pulang sekolah mungkin kita kerja, baru ketemu anak di jam 7 jam 8, ya kurang lebih 4 sampai 6 jam. Nah, tetapi di pembelajaran jarak jauh atau kelas online ini kan ada banget orang tua, aduh saya sampai burn out, saya sampai pusing nih, pingin saya escape, pingin saya liburan sendiri tanpa anak-anak ya karena saking hampir setiap hari buka mata anak, tutup mata anak, nah seperti itu kan. Nah jadi apa nih yang bisa kita lakukan nih? Yang pertama memang kita coba nih kenali anak kita lebih dalam sehingga minimal dengan kita mengenali anak kita lebih dalam kita bisa paham dan menurunkan kadar ekspektasi kita gitu. Karena kan yang membuat kita sakit, yang membuat kita kesel itu ekspektasinya biasanya. Mungkin kalau selama pembelajaran kelas biasa kita dapat laporannya dari gurunya, kita nggak ngelihat langsung, nggak ngelihat anak-anaknya itu tanda kutip males-malesan, susah disuruh belajar, susah ngerjain, susah ngumpulin tugas, itu kan biasanya yang mengalami itu guru-gurunya tuh biasanya guru-guru di sekolah yang harus berjibaku itu setiap hari ketika anak lagi nggak mood harus ditenangkan, anak lagi nggak mau belajar tapi dia harus mengerjakan. Nah itu kan problematikanya guru. Nah tetapi sekarang dipaksa kita melihat kenyataan itu gitu. Nah jadi kan itu yang membuat kadang-kala kita menguras emosi kita marah, kita ngomel, kita bahkan agak stres seperti itu. Nah, jadi harapannya kemarin sih tujuannya dari Miss Vivi untuk melakukan ini pertama supaya orang tua dan guru paham karakteristik anak-anaknya, kemudian yang kedua guru dan orang tua terutama sekolah itu paham level kemampuan anak-anaknya seperti apa sih gitu. Jadi itu sih salah satu tujuan kenapa kemarin meminta bantuan dari Biometrik Indonesia untuk melakukan profiling. Kita nggak nyebutnya tes ya, kita menyebutnya profiling. Kita memprofil setiap anak seperti apa gitu. Oke, nah jadi sebelum lebih lanjut, jadi kita harus memahami sebuah perilaku anak-anak itu kayak seperti gunung es. Gak hanya anak-anak sih, tapi orang dewasa. Artinya apa sih? Artinya apa yang tampak di permukaan atau apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu belum tentu itu mencerminkan semua potensinya dia seperti itu. Jadi misalkan dia
kita minta belajar matematika, tetapi dia nggak bisa, akhirnya kita label, kamu gimana sih nggak bisa matematika? Nah, padahal bisa jadi di baliknya itu ada tipikologi. Mungkin dia sedang bad mood, mungkin dia sedang apa. Nah, ini jadi ketika kita memandang sebuah karakteristik atau perilaku, kita harus melihatnya whole atau utuh ya, seperti itu. Nah, semoga dengan setelah selesai sesi ini kita bisa melihat anak-anak kita secara lebih utuh ya, kacamatanya kacamata yang penuh, bukan kacamata yang hanya parsial seperti itu. Karena memang pada dasarnya nggak ada anak yang dilahirkan dalam kondisi yang tanda kutip bodoh. Semua anak tuh punya potensi. Cuma mungkin kita belum tahu cara mengembangkannya atau kita belum melihat potensinya seperti apa sih, seperti itu. Oke, nah ini kita garis besarnya aja, karena kalau report personalnya ada di laporan Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu pegang. Semoga sudah dapat semuanya, karena kita sudah mengirim bulan apa ya Miss ya? Kita kirim itu bulan Agustus kalau nggak salah ya Miss Septi ya. Iya, betul Pak. Dan alhamdulillah sih sudah lebih dari 70% diambil sih Pak. Sudah banyak. 70%. Iya. Berarti ada yang nggak diambil ya? Ada yang belum, terus saya kirim by soft copy Pak. Oke. Saya kirim soft copy-nya. Ya, baik. Jadi kami juga udah ngasih ke sekolah juga dalam bentuk soft copy dan hard copy. Jadi nanti ketika ada yang belum dapat silahkan diminta ke sekolah aja sih gitu. Jadi membacanya gimana sih? Membacanya itu di yang laporan pemeriksaan psikologi yang ada kotak-kotaknya. Itu hasilnya ini. Jadi laporan yang diterima Bapak Ibu itu variatif sih. Ada yang cuma terima 4 lembar, ada yang cuma terima 5 lembar, bahkan ada yang terima sampai 8 lembar seperti itu. Tergantung kondisi masing-masing dan apa saran yang direkomendasikan oleh kami seperti itu. Nah, jadi ini overview secara general bagaimana kondisi kelas 6 SD di Al-Iman. Jadi kita mengukurnya itu ada berapa? Ada kematangan emosi, ada sikap kerja, minat belajar, potensi akademik. Oke, ada 4 hal ya yang kita ukur ya. Kesimpulannya sih kalau yang Bapak Ibu bisa baca itu ada banyak aspek-aspeknya, tapi kesimpulannya hanya 4 hal. Nah, yang berikutnya kematangan emosi. Apa sih definisi kematangan emosi itu? Kematangan emosi itu adalah bagaimana kontrol diri atau regulasi diri anak-anak yang diukur sesuai dengan usia perkembangannya. Artinya gini, artinya ada loh anak usia 12 tahun tetapi regulasi dirinya masih setara anak usia 10 atau 11 tahun. Atau bahkan ada anak yang usianya 11 tahun tapi regulasi dirinya itu sudah lebih dari usianya. Misalkan regulasinya setara usia 12 atau 13 tahun. Nah, itu yang menentukan kematangan atau tidak matang. Dan itu sifatnya personal. Artinya apa? Artinya faktornya multifaktor, bisa jadi faktor dari lingkungan, faktor dari pengasuhan, atau faktor dari diri anak itu sendiri. Misalkan, kayak kemarin kita diskusi, oh iya ya kenapa anakku nggak matang ya? Karena bisa jadi usianya masih usia 10 tahunan, tetapi sudah di kelas 12. Karena kan, di kelas 6. Itu kan berefek juga usia itu terhadap kematangan gitu. Jadi ini kematangan emosi bagaimana anak-anak kita diukur berdasarkan perbandingan antara usia mental mereka dengan usia biologisnya mereka. Nah, didapatkan hasil, alhamdulillah sih sebetulnya 58% anak-anak kita tuh sudah matang dan cukup sih. Memang PR-nya Miss Septi dan tim guru kelas 6 itu ada 42% nih yang memang belum matang. Gimana sih Pak chart ciri-ciri atau indikator dia belum matang? Simple sih. Jadi indikatornya itu mereka belum mampu untuk melakukan tanggung jawab. Itu paling simpelnya. Jadi masih bolong-bolong lah ya seperti itu. Misalkan disuruh ngumpulin tugas masih sering lupa-lupa. Nah, itu indikator paling mudah yang pertama. Kemudian yang kedua gimana kematangan emosinya? Kematangan emosinya itu dikatakan belum matang itu ketika dia emosinya fluktuatif. Artinya apa? Artinya kalau dia lagi baik-baik banget, tapi kalau lagi dia nyebelin, waduh nyebelin banget seperti itu. Kalau lagi enak disuruh, Mas
tolong ini ya Mas, oke. Tapi kalau lagi emosinya lagi nggak stabil, Mas apa sih Ibu nyuruh aku? Akhirnya kita emosi, akhirnya dia cemberut, akhirnya berantem. Nah itu kan terkait kematangan emosi. Kematangan emosi itu berhubungan dengan bagaimana dia meregulasi. Meregulasi itu mengkontrol dirinya dia sendiri gitu. Nah ini sih, nah kurang lebih yang cukup matang itu 28%. Kematangan emosi ini akan berdampak terhadap bagaimana pandangan mereka terhadap tugas dan terhadap sekolah sih, apa ayah bunda sekalian. Jadi ketika memang nanti di laporannya itu kok emosinya belum matang ya, nah kemungkinannya tuh ya tadi dia tidak serius ketika belajar, dia anggot-anggotan apa ya, fluktuatif, kadang semangat, kadang nggak semangat gitu. Dia kadang kala apa namanya, tekun nggak tekun, jadi tidak konsisten sikap dan perilakunya. Nah, ini berhubungan dengan kematangan emosinya gitu. Jadi ya kalau kalau kita lihat secara overall sih alhamdulillah 58% matang, tetapi 48%-nya ini 42% nih yang menjadi PR bersama nih. Terus gimana ya Mas cara meningkatkan kematangannya? Meningkatkan kematangan itu ada 2 cara sih yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu dengan cara kita ngobrol, kita ajak bicara baik-baik, mereka sudah sebagai anak yang paruh remaja, setengah remaja ya bahasanya ya, masuk awal puber, kita berikan beberapa tugas-tugas apa namanya rutin harian. Nah itu cara yang halusnya, cara yang tegasnya gimana? Ya dipaksa mereka untuk matang dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan banyak banyak tugas-tugas perkembangan mereka gitu. Jadi ya kalau misalkan kelas 6 ya dia sudah harus bisa untuk masak sendiri, nyuci sendiri, ya tugas-tugas daily-nya dia ya bangun tidur bereskan rapi sendiri, kemudian dia belajar, dia harus udah tahu bagaimana belajar yang benar. Nah, itu sih cara kita untuk meningkatkan kematangan mereka. Yang terpenting memang tadi yang saya bilang di awal ya, komunikasi sih. Komunikasi baik antara orang tua dengan anaknya maupun teman-teman guru dengan anaknya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah sikap kerja. Mayoritas sih sikap kerja di kelas 6 ini nggak ada masalah sih ya, cuma 24% lah. Artinya sikap kerja ini berhubungan dengan ketelitian, fokus, kecepatan kerja, daya tahan kerja. Nah, seperti itu. Kerapihan. Nah, mayoritas sih overall nggak ada masalah. Artinya harusnya sih mereka ketika dikasih tugas nggak ada masalah ya. PR-nya 24% ini yang mungkin agak nggak fokus, agak yang memang rentan konsentrasinya pendek. Itu ada sih kalau nggak salah kemarin kita temui itu ada sekitar 6 anak ya Miss Septi ya, kayak saya kemarin report ke Miss Septi ya sebetulnya ya yang jadi catatan. Dan kemarin saya sudah bilang sama Miss Vivi ya silahkan kalau memang secara personal orang tuanya mau diskus dengan kami, dengan tim kami seperti itu. Berikutnya minat belajar hampir sama sih antara minat belajar dengan sikap kerjanya. Mayoritas hampir 70% itu mereka sudah paham bahwa mereka itu kelas 6, mereka mau SMP, mereka harus belajar, mereka punya tugas perkembangan, tugas mereka sebagai siswa untuk belajar gitu. Jadi sebetulnya secara minat atau ketertarikan mereka untuk belajar sih cukup tinggi sih sebetulnya 70%. Memang ada 30% nih yang jadi PR. Artinya 30% ini yang kalau kita kasar ngomongnya itu yang males lah bahasanya ya gitu. Nah, kurang termotivasi deh kalau kita bicara terminologi yang lebih positif. Jadi ada 30% itu yang memang motivasi untuk belajarnya masih belum terlalu perform atau masih rendah seperti itu. Jadi ini sih gambarannya kelas 6 tahun ini overall sebetulnya nggak terlalu banyak masalah. Artinya apa? Artinya harusnya mereka bisa berkembang dengan sangat baik sih gitu. Dan ketika kita lihat kita lihat potensi akademis dasar, jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar atau bukan pernah dengar ya, mendengar tentang AN kan ada wacana UN diganti AN gitu ya, assessment minimal ya, assessment ketuntasan minimal atau basic assessment. Nah, kemarin sih di kelas 6 kita sudah melakukan ini. Jadi itu ada reportnya. Memang kita
melakukan hanya 3 dari 4 ya. Harusnya kan 4 yang diwacanakan. Tapi kita baru melakukan 3. Yang pertama adalah kemampuan literasi, logika berpikir, dan juga kemampuan numerasi atau hitung. Ada 3 tuh. Bisa dilihat di laporannya Bapak Ibu. Itu di halaman kedua kalau nggak salah ya. Atau halaman ketiga, saya lupa. Itu ada tuh poin-poinnya. Minimumnya itu 75. Itu 75% lah dari total skornya 75. Nah, dilihat aja kalau nilainya anaknya Bapak dan Ibu di atas 75, ya berarti dia dikategorikan cukup. Tapi kalau di bawah 75 itu masih kurang. Jadi apa sih potensi akademis dasar ini? Ini adalah kemampuan minimal untuk anak-anak SD guna melanjutkan ke jenjang berikutnya, seperti itu. Kalau memang jenjang berikutnya fokusnya ke bidang akademik, seperti itu. Jadi misalkan mau ke SMA swasta yang full akademis, mau atau misalkan ke SMP negeri misalkan. Nah, ini mereka harus memiliki potensi akademis yang minimal itu cukup, sehingga mereka tidak terkendala dalam proses kegiatan belajar di tingkat selanjutnya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat aja tuh di reportnya, anakku kondisinya sekarang bagaimana ya. Ini kan kondisi ini mereka tesnya bulan Agustus ya, Miss Septi kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah bulan Agustus ya, benar. Iya, Agustus ya. Agustus. Jadi ini kondisi di Agustus ya. Tadi kalau dirasa kok anakku ada yang kurang ya. Nah, di sini kan ada 13%. Kurang lebih ada sekitar 6 orang sih yang memang itu jadi PR bersama sekolah yang nanti ke depannya perlu untuk kita sekolah fasilitasi pembelajarannya gitu. Tetapi overall hampir 87% itu kemampuan akademisnya itu cukup dan baik. Artinya apa? Artinya ketika dari sekolah memberikan tugas akademis yang memang cukup tinggi, ya harusnya sih mereka bisa karena secara potensi akademisnya itu cukup baik gitu. Saya sih sudah bilang ke Miss Vivi dan Miss Septi ya, untuk 6 anak ini ya coba tarik ulur aja, diskusi sama orang tuanya, ngobrol aja seperti apa nih gitu. Begitu sih ini untuk yang hasil report dari tes kematangan psikologinya mereka. Artinya apa? Artinya kalau kita ambil kesimpulannya, resumenya secara garis besar dari 59 anak di kelas 6 itu sebetulnya mayoritas itu secara kematangan emosi, sikap kerja, minat belajar, dan potensi akademisnya itu sudah cukup baik seperti itu. Bahkan secara tingkat kemampuan inteligensinya, IQ lah bahasanya ya, itu nggak ada kok yang di bawah rata-rata. Mayoritas itu sudah rata-rata. Beda tahun sebelumnya itu ada yang memang di bawah rata-rata, tapi di angkatan ini nggak ada. Artinya memang nggak ada masalah ketika sekolah. Kan kemarin Bu Vivi bertanya, Pak Ganes, aku kalau anak-anaknya dikasih tryout, dikasih PM, itu mampu nggak sih, siap nggak sih mereka sih? Tujuannya bukan untuk UN kan udah nggak ada UN, tapi kan ada US. Tapi minimal mereka itu secara kematangan akademisnya, karena kan beberapa orang tua kalau menurut Bu Vivi itu kan mereka pingin nih entah itu ke sekolah negeri atau ke sekolah swasta yang memang akademik gimana. Nah, kalau dari hasil tes seperti sekarang ini ya fine-fine aja. Miss Septi mau ngedrilling mereka ya oke-oke aja Miss Septi gitu. Tetapi nah tadi catatan 6 orang itu yang harus dipertimbangkan sih seperti itu. Itu secara kemampuan psikologi dan kognitif atau akademisnya mereka. Begitu sih laporannya. Nah, yang berikutnya di lembar yang selanjutnya itu lebih ke behavior perilakunya mereka ya. Jadi kepribadian lah, karakteristiknya mereka. Jadi ini kemampuan. Yang berikutnya ini adalah karakteristik. Jadi bedanya apa sih Pak? Kemampuan dan karakter. Kemampuan ini bisa berkembang, bisa artinya gini, bisa naik, bisa turun. Bisa bergeser ke kanan, bisa bergeser ke kiri. Bisa nanti hari ini bagus banget, besoknya itu bisa turun, bisa. Karena ini kan
faktor adaptasi lingkungan. Jadi ketika sekarang baik, nah harus tetap kita jaga nih supaya tetap baik. Sama kayak kemarin saya ketemu anakku pas kelas 6 SD di tes IQ-nya 132. Kok sekarang SMA IQ-nya cuma 115 ya, kok turunnya hampir 17 poin ya, kenapa ya? Nah itu, jadi faktornya banyak banget ketika kita breakdown. Bisa motivasi, bisa dia mengalami kejenuhan atau apapun. Nah tetapi yang paling penting dibandingkan kemampuan, sama-sama penting, tetapi yang harus kita pahami juga adalah karakteristik anak kita, behavior, behavior intelligence-nya mereka. Nah ini yang dibahas di laporan selanjutnya. Jadi kebetulan di Biometrik Indonesia kita menggunakan teori DISC, menggunakan teori brain hemisphere yang mengkategorisasi dan memetakan karakteristik manusia itu berdasarkan empat tipikologi sesuai dengan cara kerja otaknya. Ada dominance, itu otak kiri atas, ada influence atau otak kanan atas. Nah kebetulan saat ini nih dari bunda-bunda sekalian, tipikologi mayoritas anak-anaknya itu di yang I ini, yang influence ini, gitu. Mereka anak-anak yang imajinatif, yang artistik, yang mereka tuh suka konsep gambaran besarnya, tetapi memang mereka kadangkala agak drama, cara berpikirnya abstrak, tanda kutip menyebalkan, egonya tinggi, suka-suka dia. Nah itu tuh, jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut secara karakteristik. Kok bisa ya Pak Ganesh kayak gini ya? Ini berkaitan dengan sistem kerja otak mereka sih. Jadi ketika dibilang apakah ini nanti bisa kita ubah? Bisa, tetapi memang butuh effort yang lebih besar. Karena ini sudah berhubungan dengan drive mereka. Atau ibaratnya kita beli mobil. Mesinnya tuh udah, jadi mereka mesin itu kan ada cc-nya ya. Jadi misalkan cc-nya 2000 atau 2400 cc, ya udah mau kita modifikasi seperti apa bisa, tetapi apakah kita bisa mengubah cc-nya? Ya harus di overhaul kan, harus diganti mesin. Nah, kan nggak mungkin kita ganti anak kan kalau mau mengubah anak kita gitu. Jadi begitu sih analoginya. Nah, jadi ada lower right atau steadiness, ada lower left atau kiri bawah yaitu compliance. Nah, kebetulan anak kita itu mayoritas di sini. Apakah memang hanya satu Pak? Enggak. Ini seperti di sini. Ini kan ada kayak grafiknya. Nah, Bapak Ibu lihat aja di grafiknya yang diberikan dominasi di mana. Kalau ini kan dominasi yang pertama dan ini kan sama, berarti dia DC, berarti dia pure nih otak kiri banget nih anak ini kalau di gambar ini ya. Tapi kalau di laporannya Bapak Ibu silahkan dilihat kalau nggak salah di sini, tapi ini kemana itu personal karena laporannya macam apa berbeda. Tetapi kalau yang saya baca secara sekilas rata-rata kelompok yang ketiga ini mayoritas di yang kuning, yang di I ini seperti itu. Nah ini. Jadi kita berbicara masalah tipe gaya perilaku ya, behavior intelligence. Jadi karena anak-anak kita itu tipikalnya I, mereka itu adalah anak-anak yang bergeraknya aktif. Jadi memang kadangkala anak-anak kita itu tanda kutip agak menyebalkan karena nggak bisa diem mungkin ya, seperti itu. Jadi bergerak terus, mungkin seperti kalau di kelas anak ini kok banyak bicara, bergerak itu aktif itu tidak hanya fisik, bisa jadi mulut, bisa jadi tangan. Jadi dia impuls ya, suka nyoret-coret, suka apa, suka usil, suka ganggu temennya. Nah itu, jadi dia memang bergeraknya cukup aktif seperti itu, dan mereka orientasinya pada perilaku, pada hasil. Jadi mereka itu kadangkala tidak peduli terhadap proses. Misalkan Septi jelasin matematika, harus ini ya, nanti caranya luas lingkarnya seperti apa. Nah anak-anak tipikal influence ini mereka lebih suka hasil akhirnya. Miss, udah deh ajarin aja aku cara cepatnya kayak gimana deh. Nah seperti itu. Jadi mereka akan lebih fokusnya itu bukan ke prosesnya, tetapi ke hasilnya. Nah ini tipikologi anak-anak kita yang di grup ini kayak gitu. Beda kayak kemarin minggu lalu kita bahas ketemu sama anak-anak yang sama sih, minggu lalu dominus ya, itu juga sama-sama hasil akhirnya. Jadi anak-anak dengan karakteristik D dan I, dominan dan influence, itu mereka
fokusnya itu pada hasil. Jadi result oriented ya. Jadi ya aku nggak peduli gimana caranya, yang penting aku ketemu hasilnya gitu. Nah kadang-kala mereka agak tanda kutip menghalalkan segala cara sih untuk mendapatkan hasilnya. Begitu, ini tipikal gaya perilakunya mereka. Jadi mereka itu lebih suka mempengaruhi orang. Mempengaruhi ini kan konotasinya netral ya, tapi kembali lagi pengaruhnya kayak gimana nih? Apakah pengaruh negatif, apakah pengaruh positif? Ya nggak tahu seperti itu. Mereka suka berinteraksi, makanya anak-anak kita ini biasanya lebih suka berbicara nih gitu. Jadi apa namanya? Kalau di kelas biasanya rame, suka bikin heboh, suka bercanda gitu. Kemudian minatnya pada orang. Jadi mereka itu suka berteman, easy going, kemudian rame. Ibaratnya nih, kalau nggak ada anak kita, itu kelas mungkin agak sepi nih seperti itu. Nggak menarik lagi karena nggak ada yang rame, nggak ada yang suka memulai pembicaraan. Nah, seperti itu sih tipikologi gaya perilaku anak-anak kita. Kalau yang lainnya kan nggak perlu saya jelaskan ya, karena bukan di anak-anak Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya Mas Ganes, Pak Ganes, ini apakah bisa berubah ya karakter anakku itu? Yang namanya manusia itu kan makhluk yang sangat dinamis ya ayah bunda sekalian. Bisa berubah. Tapi nggak bisa misalkan nih anak kita dari yang influence menjadi berubah, menyeberang menjadi tipikal yang compliance yang tadi, yang dia itu teliti, runut, pelan-pelan, apa namanya patuh, anak yang baik-baik, tanda kutip anak yang penurut. Nah, nggak bisa kayak gitu. Tipikal anak-anak kita yang diinfluence itu adalah anak-anak yang bergeraknya aktif, yang kadang-kala suka apa namanya menyepelekan omongan orang, lebih suka mendengar, lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Nah, seperti itu. Tetapi ketika kita lihat di sini, tipikologinya anak-anak kita itu adalah anak-anak yang imajinatif, anak-anak yang kreatif gitu. Tetapi kreatif dan imajinatif itu ketika memang tidak disalurkan, akhirnya jatuhnya itu ini sih usil sih biasanya gitu. Baik. Nah, jadi ini nggak usah langsung aja kena ini. Kita fokus ke anak kita aja ya bunda-bunda dan ayah sekalian ya. Kalau yang lainnya kita abaikan aja. Jadi anak kita termasuk yang populasinya itu paling banyak loh di bumi gitu. Jadi hampir 30% gitu. Jadi dia tipikologinya kayak gimana sih Pak? Tipikologinya itu ketika dalam mengambil keputusan itu bersifatnya itu mempengaruhi. Jadi mereka itu suka banget untuk mempengaruhi orang lain, suka untuk menginfluensi orang lain gitu. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan mereka itu mereka ingin diterima dan mereka ingin disukai gitu. Jadi ketika mereka ada konflik, ada nggak nyaman, mereka cenderung agresif ya, agak cenderung menyerang. Jadi ngegas lah bahasa. Ya, jadi ketika misalkan kita ngobrol sama mereka, kita salahin mereka, nyalain balik kita tuh, ya bunda sih gitu. Nah, ambil contoh anak saya, kebetulan anak saya itu influence seperti itu. Jadi ketika saya tegur, dia tegur balik gitu. Ya apa namanya? Ayah sih gini 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 gitu. Jadi tipikologinya itu anaknya suka ngegas lah bahasanya ya. Suka tarik tarik urat dulu seperti itu. Nah, itu tipikologinya. Tetapi kekuatan besarnya itu mereka itu energinya nggak habis-habis. Nah, energi nggak habis-habis itu sebetulnya jadi kelebihan si ayah bunda sekalian. Jadi dengan energinya yang besar itu mereka itu ketika diberikan sebuah tugas yang menantang, mereka cukup produktif seperti itu. Jadi mereka semangatnya tinggi. Mereka itu bergerak aktif. Jadi mereka itu harus segera dipenuhi nih apa namanya kebutuhan untuk bergeraknya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya itu memang kalau mereka berbicara, mereka itu nggak mikir ya, impulsif ya. Jadi bergerak dulu baru dipikirkan gitu. Jadi action dulu baru mikir belakangan. Nah, ini nih tipikalnya seperti itu. Nggak teratur. Jadi banyak keluhannya yang ya anakku influence itu ini ya Kak ya. Ya Pak ya suka pelupa ya, terus suka dia ya tadi karena dia tipikal cara berpikirnya itu imajinatif dan otak kanan sekali, maka mereka itu nggak suka hal-hal yang detail, mereka tuh suka gambaran besarnya aja gitu. Makanya biasanya ketika pelajaran detail itu kayak matematika, kayak
IPA, mereka tuh agak sedikit struggle. Bukannya nggak bisa, tetapi mereka kayak misalkan matematika, kayak kayak anak-anak saya belajar matematika, waduh aku pusing seperti apa ya, karena mereka kebiasaan, udahlah aku kasih tahu aja deh gimana rumus 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 cepatnya, udah aku nggak perlu teori-teorinya gitu. Jadi mereka itu lebih lebih apa ya, lebih suka ya karena cara berpikirnya nggak sistematis. Sekali yang dikasih sistematis, mereka tuh agak struggle. Bukannya tidak bisa, bisa, tetapi ini akan jadi tantangan kita sih gitu. Nah, terus apa yang menjadi ketakutan mereka? Ketakutan mereka itu ketika kita reject, kita tolak. Misalkan ya sama nih, contohnya anak saya. Jadi dia sekarang lagi suka melakukan bikin editing video seperti itu. Jadi dia main game, kemudian dia edit dia seperti apa. Nah, kebetulan pas itu saya lagi ngetik, dia datang nih, ini lihat nih, aku bikin video gini 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 gini. Nah, saya kan refleks, oh iya keren 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 keren. Dia protes, dia laptop saya diginiin, tek, ayah ayah nggak sopan seperti itu. Aku kan bicara, aku harusnya didengerin dong seperti itu. Aku kan susah buat ini. Ya udahlah, dramanya muncul lah kan, anak-anak karakteristik influencer itu kan salah satu keunikannya itu adalah mereka kayak drama king gitu ya. Mereka tuh suka drama ya seperti itu. Jadi mereka itu ketika mereka berbicara, mereka itu ingin didengarkan. Mereka itu ingin dilihat. Mereka itu nggak suka kalau ditolak. Nah, seperti itu sih tipikologinya mereka. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini. Jadi mereka itu adalah individu yang keep in touch dengan kondisi emosinya. Artinya apa sih? Mereka itu kadangkala oversharing ya. Mereka tuh suka menceritakan hal-hal yang mungkin menurut kita nggak terlalu perlu lah gitu. Tapi karena mereka itu, orang itu harus tahu apa yang dia alami. Nah, makanya mereka itu kadang-kala terlalu oversharing seperti itu. Kebutuhannya, nah tadi kebutuhannya mereka tuh butuh diterima, butuh diakui. Makanya mereka kadang-kala agak tanda kutip caper atau cari perhatian itu butuh pengakuan sih, karena tipikologi mereka, kesukaannya mereka itu seperti itu sih ya bunda sekalian. Begitu sih untuk tipikologi influence ini. Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti kalau sudah selesai semuanya saya kirim ke Miss Septi, semuanya Miss Septi ya, kemarin kan yang dari Bu Friska belum dikirim, nanti saya kirim semuanya. Jadi anak-anak kita ketika kita lihat secara positif apa ya kelebihannya ya, mereka itu anak-anak yang cepat membangun hubungan dengan orang lain. Mereka termasuk anak-anak yang antusias, anak-anak yang ramah, anak-anak yang humoris. Mereka itu charming, ini bahasa Indonesia, charming dan mempesona. Jadi mereka itu, makanya kalau anak kita kok biasanya kalau sekarang sih nggak tahu apakah sudah terlihat apa belum. Tapi biasanya ketika semakin bertambah umur, mereka itu suka tebar pesona gitu. Jadi rapi, gaul. Jadi mereka itu ingin ingin menarik perhatian lawan jenisnya gitu. Orang anak-anak yang optimis, inspirator, ekspresif, komunikatif, fleksibel. Artinya fleksibel itu mereka itu gampang melupakan aja. Misalkan nih ayah sama bundanya marahin hebat tuh, nggak diambil hati sama mereka, ya udah dimarahin, udah selesai gitu. Terus mereka anak yang berbelas kasih, artinya anak-anak yang cukup simpatik dan empatik sama orang lain seperti itu. Itu sih beberapa kelebihannya. Nah, titik kritisnya apa? Nah, ini mereka itu mungkin belum semuanya kelihatan, tapi overall itu mereka kadangkala moody, emosional, nggak teliti, mudah berjanji dan pelupa. Nah, ini haus pujian itu maksudnya itu mereka tuh suka banget tuh dipuji banget gitu, suka berdalih atau argumentatif ya, banyak bicara, kemudian ceroboh, sulit menyimpan rahasia dan boros. Artinya boros itu karena mereka itu tipikologinya itu terhadap uang itu ya udah spend aja, keluarin aja gitu. Jadi ini nih tipikologi yang nanti menjadi titik kritis yang kalau belum muncul ya alhamdulillah, tapi ketika udah muncul coba nih kita minimalisasi. Begitu sih Miss Septi. Nah,
Ini yang lainnya nggak perlu. Nah, kita fokus di persiapan belajar aja ya. Karena kita fokus di sekolah berarti kan belajar. Bentar. Nah, jadi apa sih yang harus dipersiapkan oleh bunda dan ayah-ayah sekalian, ayah dan bunda-bunda sekalian untuk mendampingi anak-anak kita, anak-anak influence itu untuk belajar. Nah, persiapan yang pertama ini adalah persiapan internal. Memang untuk pembelajaran jarak jauh, anak-anak tipikal anak-anak kita ini agak struggle nih, agak PR ya, karena mereka itu nggak suka sebetulnya pembelajaran jarak jauh gini. Mereka itu lebih suka pembelajarannya itu ketemu atau tatap muka, karena mereka bisa keep in touch, mereka bisa menyentuh, mereka bisa ngobrol langsung gitu. Nah, jadi dari 4 karakteristik dan 4 perilaku kerja otak, memang anak-anak dengan karakter I atau influence ini yang keluhannya ke kami itu, "Aduh Pak, anakku susah banget belajar online." Sama, anak saya juga susah belajar online gitu. Jadi apa yang harus kami lakukan? Kita menghadirkan sesuatu yang baru. Jadi misalkan nih, dia lagi belajar, "Aku bosan seperti apa?" Ya udah, akhirnya saya buat tuh, oke, yuk kita ini yuk pakai pakai ikon-ikon aja. Kan sekarang kan di fiturnya Zoom itu kan bisa ngasih topi, merubah background, kemudian ngasih alis atau apapun. Nah, dia tuh tertarik. Nah, tapi tadi karena mereka itu butuh dihadirkan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menantang. Jadi kita harus membangkitkan itu sehingga apa? Sehingga mereka mau nih untuk belajar gitu. Kalau mereka ketemu sama temannya, kan kadang-kadang temannya itu membawa info-info yang baru nih gitu. Jadi untuk di kelas biasanya mungkin Miss Septi jangan langsung belajar tuh Miss gitu. Jadi cerita aja, oke kamu mau cerita nggak? Kan misalnya udah tahu nih, oh anak ini nih influence nih, udah kamu gimana? Nah, anak-anak influence itu paling suka kalau ditanya. Ini contoh yang relate karena anak saya ya, karena saya 9 bulan ini di rumah dengan anak-anak, jadi saya akan lihat. Jadi pernah suatu waktu anak saya itu pulang sekolah online itu cemberut tuh. Emang kenapa? Gak suka sekolah. Sekolahnya itu nggak menarik. Saya tak tanya, saya gali lagi kenapa. Iya, aku udah raise hand di sini, udah raise hand, nggak ditunjuk sama gurunya. Nggak seru. Nah seperti itu. Nah akhirnya saya dan istri komunikasikan nih ke sekolah, ke gurunya. Bun, tadi si Saka cemberut nih Bun, pulang sekolah katanya nggak seru kenapa? Iya katanya nggak ditunjuk, ya Allah. Saya akhirnya singkat cerita pas sekolah berikutnya akhirnya ayo Saka apa Saka, nah ceria lagi. Nah jadi segampang itu, makanya kenapa mereka tadi itu emosional. Jadi emosionalnya anak-anak influence itu kayak roller coaster ya bunda sekalian. Kadang mereka kalau nyaman-nyaman, kalau enggak turun ya, jadi kayak roller coaster aja seperti itu. Nah ini jadi yang harus kita siapkan adalah hal-hal yang baru seperti itu. Jadi memang kita harus sering komunikasi nih. Jadi ketika mereka mogok, mereka nggak mau Zoom, kita paksa berantem, mereka terpaksa nggak nyaman nih kita. Jadi ya sudah, kita tarik ulur nih. Memang anak-anak tipikal influence ini agak unik sih seperti itu. Sama ini baru 2 bulan yang lalu deh, di bulan September. Oh bulan lalu ya berarti ya, iya bulan lalu September. Jadi kami melakukan observasi di salah satu sebuah sekolah SMK. Ini SMK. Gurunya dan kepala sekolahnya itu mengeluhkan ada 2 anak ini provokator banget. Dia itu nggak bisa diapa-apain banget ya seperti itu. Selalu mengajak teman-temannya untuk cabut, untuk rusuh, untuk apapun lah seperti itu. Nah akhirnya kemarin dilakukan observasi dan kebetulan hasil analisanya influence dominance seperti itu. I dan D yang tinggi, influence-nya lah dominan. Nah saya bilang oke, dia apakah anak ini sering dikasih kesempatan untuk tampil?
Enggak, karena kita sebel ya kita marah-marahin aja. Kita panggil ke ruang BK terus aja seperti itu. Terus di BK gimana? Ya dikasih tahu terus. Nah, dikasih taunya gimana? Ya kita nasihatin aja. Oke. Nah, saya bilang sama kepala sekolahnya, tipikal anak-anak influence itu mereka nggak suka dinasehatin secara langsung. Mereka suka nasihatnya itu berupa cerita. Kasih ceritanya. Akhirnya saya yang handle tuh. Lewat Zoom, biasa lah, petenteng lah, anak SMK kelas 11 ya. Saya ngomong, oke, nggak apa-apa sih bilang. Kan kalau dengan anak SMA biasanya kita manggil kakak ya. Oke, Kak Ganes itu dulu juga pernah SMA, dulu pernah bandel. Saya ceritakan pengalaman udah diem seperti apa. Tawuran, Kak Ganes dulu juga suka tawuran, mukulin orang suka seperti itu. Tapi Kak Ganes sadar, mau jadi apa ya aku ya kalau seperti itu. Nah, saya ajak bicara seperti itu. Nah, sekarang kamu apa? Kamu itu sebetulnya apa sih kebutuhanmu? Maumu apa sih? Nah, singkat cerita akhirnya saya bilang sama gurunya, sama kepala sekolah juga, Pak, coba deh difasilitasi dia untuk ide-idenya. Saya udah ngomong dia idenya banyak tapi nggak pernah didengarkan oleh gurunya. Dianggap itu nyeleneh. Coba deh dikasih project. Bener, sama kepala sekolahnya dikasih project bikin mural. Jadi ada 2 anak, coba deh itu ada dindingan, dia suka nyoret-nyoret di kamar mandi tuh, nyoret kamar mandinya itu pakai kelamin lah, biasa lah anak-anak SMK gitu ya. Jadi kamar mandi itu udah dicat, di apa namanya, pilok pakai nama-nama, pakai ya kata-kata tidak senonoh dan gambar yang tidak senonoh itu. Nah, saya bilang, coba deh kasih project. Nah, dikasih project bikin mural, bagus banget seperti itu. Akhirnya apa? Hanya seperti itu diapresiasi pas upacara pas itu di Zoom itu, wah terima kasih ya, dikasih penghargaan, berubah katanya sekarang 2 bulan dari kemarin kita ngobrol itu perubahannya lumayan, bahkan orang tuanya berterima kasih ke sekolahnya, katanya terima kasih ya, anakku sudah terapresiasi seperti apa, berubah banget. Nah, artinya apa? Artinya memang anak-anak influence ini ketika kita tidak pas dalam memberikan sebuah treatment itu akan terlabel bandel, nakal, urakan, arogan, label-label yang seperti itu sih ayah bunda sekalian. Tetapi ketika kita melakukan treatment dengan benar, dengan pas, nggak usah benar lah, benar salah kan relatif ya. Pas sesuai dengan tipikologi karakternya, berkembang kok anak ini karena mereka memiliki kemampuan imajinasi yang luar biasa sebetulnya. Begitu sih. Ini jadi kembali lagi ketika belajar apa yang harus kita siapkan. Ya, nggak apa-apa ketika dia belajar sambil megang Lego, belajar sambil dia gambar, ya nggak apa-apa. Mungkin dia butuh apa ya? Butuh hal yang baru lah, butuh sesuatu yang menantang. Atau mungkin Miss Septi kasih aja, oke, bisa nggak ya kalau aku minta tolong sama si A misalkan, bisa nggak kamu ini? Ayo, pasti bisa. Ya, nah itu menantang dia. Bisa dia akan nanti mau seperti itu. Begitu. Ini persiapan eksternalnya. Tadi anak-anak influencer kan suka medianya eksploratif ya. Nah tadi nggak tahu sih kalau di sekolah anak saya itu gurunya bikin pakai kuisi yang ada kayak main game gitu loh, Miss Septi kan berarti itu. Jadi dia ngerjain matematika pakai kuisi ada level-levelnya seperti apa. Wah, itu tertantang banget tuh dia tuh, mau banget seperti itu. Sedangkan kalau dikasih tugas lewat Google Form, salah-salah tuh ngerjainnya tuh Miss Septi itu seperti itu. Anak saya yang kebetulan anak saya itu cowok influence lagi kan, waduh luar biasa sih memang. Tapi itu tantangan kita sebagai orang tua. Jadi ya kalau saya sih selalu diskusi sama gurunya, kondisi anaknya seperti ini, nggak ada masalah. Yang penting komunikasinya 2 pihak dan mencari solusi kan gitu. Jadi saya pernah bilang akhirnya kalau sekarang di sekolah anak saya itu setiap 2 bulan sekali dikirimin tuh media pembelajarannya gitu. Jadi dikirimkan, terus kita kerjakan bareng, mereka suka. Nah, karena anak-anak influence itu mereka sangat suka ketika dikasih media yang eksploratif. Begitu.
Nah, ini cara belajarnya mereka tuh secara visual, bergerak dan mencari ide. Jadi ketika mereka itulah ibaratnya itu ya bahasa kita kok dia itu duduk itu kayak di bangkunya ada pakunya ya. Nah, memang mereka cara belajarnya itu suka sekali ketika mereka bergerak sih gitu. Kasih video atau misalkan ya ini online kan minim banget ya kita kita interaksi secara gerak ya ini memang struggle-nya kita tapi bisa juga nih Miss Septim bikin video kemudian pakai Quizy atau tanya jawab itu akan membuat mereka lebih nyaman sih dalam belajar begitu. Ini tadi sih penjelasannya aja. Nah ini. Jadi strategi belajarnya gimana sih? Nah, coba deh kita menemukan hal-hal yang baru dan eksperimental sebagai tantangan. Jadi mereka itu termasuk anak-anak yang mudah bosan kalau kita ulang-ulang terus. Mereka nggak suka gitu. Jadi pembelajaran yang repetisi mereka nggak terlalu suka. Mereka itu lebih suka pembelajaran yang menantang seni dan kreatif. Kemudian mereka itu nggak suka konten yang teratur. Artinya tadi kalau mereka matematika itu kan teratur, tapi kan harus matematika ya nggak apa-apa, tetapi kita coba modifikasi bagaimana pembelajaran matematika yang membuat mereka tertarik lah seperti itu. Jadi kayak kemarin anak saya kan kelas 3 itu kebetulan lagi belajar perkalian. Jadi karena sekarang lagi ngetren permainan Among Us, jadi dibuat model-model kayak Among Us, terus dibuat model-model kayak Mobile Legend atau Fire ada levelingnya. Jadi kamu kalau udah selesai ini baru bisa nih masuk ke level sini, selesai nih gitu. Jadi mereka tertantang, tetapi kembali lagi tidak semua anak kan menyukai seperti ini. Nah, tetapi ini bisa jadi salah satu bahan masukan untuk membuat sebuah pembelajaran yang menyenangkan gitu. Jadi mereka itu tadi suka pakai alat bantu, suka video, suka banyak bergerak dan lain-lainnya. Itu sih sebetulnya cara belajar yang efektif untuk anak-anak kita. Harapannya dengan kita pahami cara belajarnya anak-anak kita bisa lebih mengoptimalkan kembali lagi. Fungsinya kita paham anak kita itu kan supaya kita bisa mengoptimalkan potensi-potensinya mereka. Sehingga yang tadinya belum berkembang, harapannya dengan model belajar, dengan cara belajar, dengan cara kita berkomunikasi yang proper, yang pas sesuai dengan tipikologi mereka, potensinya berangsur-angsur bisa lebih baik. Begitu sih Miss Septi kalau dari saya. Itu sih, jadi saran dari saya ya untuk orang tua coba kita tetap melakukan regulasi diri, tenang dan sabar, turunkan ekspektasi, ini kolaborasi dan komunikasi itu kunci deh pokoknya. Di beberapa sekolah yang saya ajak diskusi seperti ini, perang dunia itu terjadi karena miskomunikasi. Perselisihan, pertengkaran itu terjadi karena salah komunikasi. Nah, jadi memang komunikasi itu adalah aset yang paling penting baik anak orang tua ataupun guru orang tua, guru ke anak. Jadi kolaborasi dan komunikasi itu penting. Begitu sih dari saya Miss Septi. Baik, Pak Ganes. Ya. Halo, ya. Kedengaran ya Pak ya? Kedengaran ya Ayah Bunda ya? Ya, dengaran Miss. Ya. Baik nih Pak Ganes. Langsung Pak Ganes cerita tentang influence. Saya langsung lihat satu-satu anak saya. Langsung saya flashback kembali. Oh ya di kelas dia begitu benar. Langsung saya lihat satu-satu. Baik nih Pak Ganes, langsung kita buka sesi tanya jawab atau seperti apa nih Pak? Boleh. Silahkan kan kita sampai jam 3.45 ya. Jadi masih ada waktu setengah jam lah untuk nanti ada yang mau cerita, ada yang mau sharing atau mau bertanya, silahkan sih. Sampai jam 3 ya Miss ya. Sampai kan jam 3 benar Pak. Jam 3 betul masih ada waktu sekitar 40 menitan lah. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau kurang paham apa gitu. Karena memang salah satu tujuannya kenapa dibuat per grup ini supaya saling oh iya ya,
mungkin karakter yang disampaikan sama orang tua itu ada di anak kita. Jadi kita bisa belajar bareng karena kan tujuan kita di sini itu kan belajar bersama-sama ya, Miss Septi ya. Betul. Baik nih Ayah Bunda, ini ada kesempatan emas, jangan disia-siakan. Dipersilahkan Ayah Bunda yang Assalamualaikum, ingin Miss. sharing. Ya, silakan Mama Neta, silakan Assalamualaikum, Bunda Miss. Neta. Ya, Waalaikumsalam Bunda. ini mau nanya sama Pak Ganes. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Miss. Perkenalkan, saya Mama Nesa. Ini kan waktu saya lihat rainbow chart-nya itu, Nesa itu antara influence sama steadiness-nya itu nggak terlalu beda jauh gitu Pak. Nah, itu pas saya lihat dari tipe-tipenya juga di influence itu ada yang oke, ya dia begini, ada yang enggak gitu kan. Nah, itu sebenarnya belum kelihatan atau memang dia karena kecenderungan dia di influence-nya itu belum terlalu tinggi gitu ya. Kalau saya lihat di chart-nya baru sampai biru, belum sampai ungu gitu. Atau memang dia masih bisa berubah atau gimana tuh Pak? Baik. Karena di beberapa poin-poin itu dia kok kayaknya bukan influence ya gitu. Kayak Baik, gitu baik. Pak. Baik. Makasih sebelumnya ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda saya. Oke, baik. Jadi saya jawab dulu ya Miss Septi ya. Baik Jadi Pak, silakan. kita melihat sebuah kepribadian itu kayak kita melihat sebuah warna. Misalkan nih, saya tanya ke Miss Septi suka warna apa? Misalkan Miss Septi jawab tuh warna merah. Hanya jawab warna merah. Nah, warna merahnya Miss Septi itu bisa jadi berbeda dengan merahnya saya. Berbeda juga merah dengan Bunda atau berbeda dengan orang lainnya. Nah, demikian juga sebuah kepribadian. Misalkan nih, kita orang tua di sini anaknya sama-sama tipikologinya influence. Ada yang influence steadiness, influence dominant, influence compliance. Itu sama. Itu adalah basic drive-nya mereka. Tetapi apakah influence-nya si Nesa itu sama dengan influence-nya yang lainnya? Kebetulan saya tipikalnya influence, Bu, seperti itu. Jadi saya orangnya abstrak gitu, suka bicara, suka ngomong, tapi berpikirnya itu kadang-kala random. Tim saya, staff saya itu biasanya agak kelimpungan mengikuti cara berpikir saya biasanya. Tadi, apakah influence-nya saya dengan influence-nya Nesa itu sama? Bisa jadi berbeda, tetapi drive dasarnya atau tipikologinya bahwa dia itu kreatif, dia itu imajinatif, cara berpikirnya itu memang tidak urut, tidak runut, itu tetap ada seperti itu. Nah, kembali lagi, apakah bisa berubah, bergeser, dan termodify atau termodifikasi? Pasti mungkin, karena kan anak kita masih di usia berapa? Masih di usia 11-12 tahun ya gitu kan. Faktor paling besar dalam mempengaruhi anak itu adalah adaptasi lingkungan. Kalau di usia 11 tahun ini ada dua nih, yang 11 sampai 15 tahun, faktor paling besarnya itu ada dua. Yang pertama adalah lingkungan itu teman dan juga sekolah. Yang kedua adalah pola pengasuhan, yaitu kita sebagai orang tua. Nah, nanti ketika dia sudah usianya 17 tahun, 16 tahun lah, 16 tahun ke atas, yang akan mendominasi itu adalah lingkungannya dia, teman-teman dia, pergaulannya dia, seperti itu. Jadi kalau dibilang kok ada yang enggak, ada yang iya, ya itulah kepribadian seperti itu. Jadi bisa jadi apa yang ditampilkan sekarang itu belum terlihat semuanya. Bisa jadi itu terrepresif, tidak ditampilkan atau tidak ditunjukkan karena pola asuhnya, karena nggak enak sama orang tuanya, karena takut, seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita nggak lihat sebuah perilaku itu nggak bisa cuma kayak ngelihat gunung es, gunungnya besar, padahal di bawahnya itu besar. Seperti itu sih, Bu Nesa. Jadi pola asuh juga bisa mempengaruhi juga ya Pak ya? Betul. Pola asuh itu bukan hanya dari ibu dan bapaknya ya, bisa jadi dari misalkan nih kita bekerja dititipkan sama kakeknya, sama neneknya, sama pembantu, itu kan juga pola pengasuhan kan sebetulnya. Nah, itu cukup menjadi significant order ya, atau
hal yang mensignifikasi perubahan atau karakteristik seorang manusia gitu sih. Ya Pak, makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Ya, baik Mama Nesa. Ternyata seperti itu ya. Saya jadi tambah ilmu juga. Iya, soalnya kalau dilihat dari itunya kan agak-agak beda dikit. Iya, yang seperti Mama Nesa cerita ya. Iya. Terima kasih Mama Nesa dan Pak Ganes. Kira-kira ayo ada lagi nih Ayah Bunda bisa ditanyakan terkait dengan Ananda masing-masing. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Kelvin ya. Kelvin. Ya, silakan Bunda. Pak Ganesa nih. Iya. Anak ini kan Kelvin, anak cowok. Konsentrasi itu susah banget ya. Di rumah juga begitu. Untuk fokus gitu susah. Gimana ya ininya? Oke. Iya. Baik. Memang gini sih. Masalah konsentrasi itu kan sikap kerja ya. Sikap kerja atau konsentrasi itu faktornya itu ada 3 hal. Yang pertama memang secara kemampuannya atau rentan konsentrasinya itu kurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah memang ada karakter-karakter tertentu yang rentan konsentrasinya pendek. Karakteristik dominance dan influence itu rentan konsentrasinya pendek. Nah, kebetulan kan Kelvin kan influence ya, yang memang rentan konsentrasinya memang pendek karena dia tidak terlalu suka hal-hal yang bersifat rigid. Kembali lagi, konsentrasi itu kita harus samakan persepsi nih. Kalau persepsi kita konsentrasi yang dimaksud kita itu anak runut, teratur, terperinci, fokus, kemudian kalau mengerjakannya itu tenang, tertib. Nah, itu memang bukan karakternya orang influence, Bu, seperti itu. Jadi anak-anak influence itu berkebalikan dengan karakter itu. Mereka itu anak-anak yang bergeraknya aktif, bergeraknya cepat. Mereka itu tanda kutip agak cerobos, lebor seperti itu. Nah, tapi apakah ini bisa berubah? Bisa banget. Caranya gimana? Caranya kita latih sih gitu. Ngelatihnya bagaimana? Anak-anak influence itu bisa dilatih dengan cara memberikan tugas perkembangannya yang rutin, misalkan nggak usah banyak-banyak. Setiap pagi kasih aja 1-2 tugas. Kemudian sore 2 tugas. Tapi harus konsisten dan rutin karena ketika misalkan nih pagi kamu beresin tempat tidur kamu sama nyiram tanaman. Oke, sore kamu cuci apa atau apa, serahlah sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, tapi ini harus konsisten tuh seperti itu. Tapi kalau kitanya nggak konsisten, ya mereka akan lepas juga karena anak-anak dengan karakteristik ini yang dibutuhkan itu adalah konsistensi kita dalam menjaga, dalam memagari mereka gitu. Karena mereka tipikalnya itu kayak apa ya? Kayak kita main bola bekel yang ngebons kemana-mana, yang dia akan kalau kita nggak pagerin dia akan lompat kemana-kemana seperti itu. Jadi kalau dibilang gimana ya cara meningkatkan konsentrasinya Kelvin yang pertama coba deh Ibu kasih tugas yang berhubungan dengan kemandiriannya. Ya terserah sih, boleh beresin baju, cuci atau apapun, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minta mereka belajar di tempat yang minim gangguan. Jadi misalkan nih, ini yang saya lakukan ke anak saya. Jadi nggak bisa tuh anak saya belajarnya, kan mereka itu suka-suka mereka ya. Jadi saya harus agak tanda kutip tegas ya, belajar itu di sini. Akhirnya saya buatkan satu sudut sendiri selama pandemi itu, saya buatkan satu tempat belajar ya. Jadi saya bilang, kamu kalau sekolah di situ terserah, kalau kamu main di mana terserah, tapi kalau kamu sekolah nggak boleh lagi kamu sekolah kamu ikut Zoom di ruang tamu, di ruang makan, di kamar, nggak bisa seperti itu. Karena cara mereka itu kan abstrak ya, Bu. Ketika kita mengiyakan, aku mau belajarnya di kamar aja, besoknya aku mau belajar di ruang tamu, itu akan membuat mereka semakin nggak fokus. Jadi caranya kita harus tegas, kita siapkan sarana prasarananya untuk mereka belajar. Nah, minta mereka duduk minimal 30 menit deh, karena
rentan konsentrasinya anak-anak dengan karakteristik influence kalau usia 11 sampai 13 tahun ini kurang lebih 22 sampai 30 menit. Itu maksimal banget. Begitu sih, Bu. Ya. Ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya, jadi ini ya Pak Ganes, saya jadi flashback kembali. Ada salah satu murid juga ya, alumni, mungkin Miss Lisa ingat juga. Memang dulu saat kita belajar pun PM nggak bisa diem. Ada aja yang dilakuin, yang Iya, jauh. benar. Ya, Miss Lisa mungkin tahu ya. Iya. Ada kayak di sini ya, alumni ya. Nah, tapi sekarang mamanya ceritakan sekarang di pesantren tuh. Tuh Masya Allah sekarang berubah, betul kata Pak Ganes. Jadi memang konsentrasi yang itu bisa dirubah ya. Anaknya sekarang jauh lebih kalem karena mungkin di pesantren lebih teratur jam segini. Mungkin dari situ dia sifatnya jadi berubah gitu sih Pak Ganes. Iya betul. Alumni Jadi, yang betul sih. Jadi yang namanya manusia itu kan makhluk yang dinamis ya, bunda-bunda dan Miss ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin berubah sih seperti itu. Selama lingkungannya itu suportif pasti bisa. Jadi kayak misalkan anak saya tahu tentang konsentrasinya pendek. Akhirnya apa? Saya ikutin dia waktu sebelum pandemi ya. Saya ikutin dia les musik, les piano. Kemudian saya ikutin dia robotik. Saya ikutin dia aeromodeling. Saya ikutin les bahasa Inggris. Tujuannya apa? Supaya dia terfasilitasi konsentrasinya dia. Nah, memang ini agak buyar selama pandemi nih. Sekolah online pernah kemarin dicoba ikut robotik, malah dia tidur pas gurunya jelasin kan seperti itu. Jadi ya ini struggle-nya. Jadi yang memang kalau saya sama istri ya udahlah kita bersabar aja lah. Berharap ini pandemi ini selesai sehingga kehidupannya tuh kembali ya minimal mendekati normal lagi lah seperti itu. Nah, sekarang yang saya turunkan akhirnya apa? Ekspektasi saya sih. Ya sudahlah karena anak saya seperti itu, minimal dia sudah mengerjakan tugas, minimal dia sudah mengikuti pembelajaran, itu sudah cukup sih buat saya gitu. Tapi kan kembali lagi ya, setiap orang tua kan punya standar poinnya yang beda-beda ya. Kalau saya sih saya kembalikan ke orang tua seperti apa. Tetapi kita harus paham bahwa psikologi anak influence itu memang fluktuatif, bisa diubah asal kita konsisten, kita tegas, kita komit, karena mereka itu perayu yang ulung tuh Miss Septi. Jadi ketika misalnya kita bilang ayo deh, bisa lah, ayolah seperti itu. Jadi mereka tuh suka berargumen dan suka ngerayu-rayu gitu. Jadi biasanya tuh beberapa orang tua yang saya temuin, iya Mas Ganes, aku dirayu akhirnya jebol deh, ya udah deh nggak apa-apa deh. Nah itu jadi akhirnya anak tuh tahu nih, oh ibuku bisa dirayu, oh ayahku bisa dirayu nih gitu. Nah kalau tadi ceritanya Miss Septi, ya pesantren kan mau dirayu gimana nggak bisa, tegas kan ya A ya A, B ya B. Nah akhirnya dia belajar di situ begitu. Tapi ya kembali lagi persepsi dan standarisasi orang tua kan berbeda-beda ya. Baik Pak Ganes, ayo ayah bunda, ini ada ayah bunda dari Raffi, ada Alkindi, ada Keke, ada Humam, ada Afif, Radik, Naila. Ini siapa satu lagi ya? Mungkin atau Mama Nesa atau Mama Kelvin mau ada yang ditanyakan lagi, kami persilahkan ya. Halo. Ya, silakan. Sore. Ayah dari Keke ya? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganes, tadi saya dengar banyak tentang penjelasan dari Pak Ganes tentang anak saya kira-kira gitu. Nah, salah satu yang saya pengen tanya di Pak Ganes, kebetulan kan seringkali saya mungkin termasuk Mama Keke itu kadang-kadang mempunyai standar yang tinggi dalam membuat ekspektasi kepada anak gitu. Misalnya ini harus Keke harus bisa A, bisa B, bisa C, bisa D gitu. Nah, apakah kita itu dalam membuat standar itu, tentunya kalau kami kan tahu keseharian Keke ya. Jadi apakah itu baik dalam pertumbuhan Keke ke depan gitu? Apakah ini nanti mempengaruhi dari pola bekerjanya ketika semua itu kita targetin misalnya? Nah, apakah ini baik buat pertumbuhan Keke untuk ke depan? Kira-kira gitu ya? Ya, oke. Pak Ganes. Gitu. Apakah kami harus
wah ini kira-kira dari 8 atau 10 misalnya yang kita targetin misalnya. Oh, ini yang kita achieve, kita pandang achieve baru 5 atau 6. Nah, apakah kita yang lain itu kita kita turunkan standarnya atau tetap kita didik lagi, kita tadi Pak Ganes sampaikan, kita harus konsisten untuk lebih rajin lagi mendampingi anak gitu. Kira-kira gimana Pak Ganes? Paham. Siap. Baik. Jadi terkait masalah ekspektasi, saya yakin sih nggak ada orang tua tuh yang nggak punya ekspektasi ke anaknya ya. Seperti itu. Jadi pasti punya pengharapan, punya mimpi, punya wujud. Yang terpenting itu kalau saya selalu berpesan sama semua orang tua, jangan jadikan apa yang tidak kita raih di diri kita dendamkan ke anak kita seperti itu. Karena banyak nih beberapa orang tua, iya tuh aku tuh pengen anakku jadi dokter, soalnya dulu aku tuh nggak bisa jadi dokter gitu, atau aku tuh pengen anakku kerja di sini, soalnya aku dulu nggak kerja di sini. Itu kan sebetulnya dendam positif ya. Jadi kita nggak kecapai harapannya itu, kita anak harus bisa nih. Nah itu ketika itu terjadi, kita akan terus konflik sama anak, karena apa yang kita inginkan biasanya akan bertentangan nih dengan anak. Karena kan kadang-kala anak punya jalannya sendiri ya, seperti itu. Tetapi ketika ekspektasinya bukan berupa dendam, nggak ada masalah sih Pak. Misalkan saya dan istri juga selalu berekspektasi, punya ekspektasi anak-anak kita A, B, C, sama tadi kayak katanya ayahnya Keke ada 8, 9. Tetapi setelah kita kesini-sini kita revisi, ternyata cara bekerja anak kita ya, karena kita punya anak yang sama influence, itu nggak bisa kalau targetnya itu terlalu banyak ternyata. Jadi akhirnya kita merevisi. Setiap bulan itu kita merevisi itu cuma ada 3 target yang harus dia achieve. Misalkan nih kita bikin 4, oke ya, ayah sama mama, ayah sama bunda itu pingin kamu gitu. Jadi kalau saya sama keluarga tuh biasanya setiap bulan tuh kita ngobrol santai sambil makan, kita keluar, nah kita ngobrol, kita mengevaluasi, kita ngobrol apa sih harapan kita di bulan depan seperti apa. Nah, khusus untuk anak saya influencer, biasanya saya sama istri cuma kasih paling banyak itu 3 target sih Pak. Seperti itu. Karena kita tahu kalau mereka banyak-banyak malah nggak ada yang dikerjain sama sekali itu biasanya tuh. Karena kita pernah tuh dulu ini A, B, C, D, semuanya malah kita kesal, malah kita akhirnya bete kan, kok nggak ada kerjaan seperti apa. Akhirnya kita konflik, berantem ya. Kan tipikal anak influence itu kan sukanya nantangin biasanya. Ya suka nyalahin lah. Jadi ketika dia disalahkan, dia balik nyalahin ke diri kita. Ya, akhirnya kita berkonflik. Nah, jadi berkaca dari itu akhirnya saya sama istri adalah 2 aja deh. Ya kayak misalkan sekolah, saya selalu bilang sama dia, udah deh ayah sama bunda itu yang penting kamu tugasnya dikumpulkan tepat waktu, kamu jam 7:30 itu di meja belajar di tempat yang udah kita sepakati, udah selesai. Masalah nilai kami tutup mata, itu ekspresi yang pertama. Yang berikutnya terkait masalah perilaku, yang penting kamu itu sopan, terus mandiri, ya kalau makan seperti apa ya silahkan. Karena kan kebetulan kami selama pandemi ini membawa kantornya itu kami pindahkan ke rumah. Akhirnya di rumah kan banyak orang seperti itu. Nah, udah ekspektasi kami ke anak kita cuma sekecil itu aja gitu. Ya alhamdulillah sih setiap bulan dia achieve. Nah, bulan ini kita tambah nih 1 ekspektasi kita. Bisa nggak ini? Dia sih bilang oke, tapi ini kan sedang on progress ya. Jadi memang kalau saran dari saya nggak apa-apa, ada target, ada harapan, itu wajar banget kok. Nggak ada orang tua yang nggak punya harapan ke anak. Tetapi realistis sih Pak sebetulnya. Kata kunci itu realistis. Mampu nggak ya dia achieve ya? Karena ketika dia itu achieve, kita berikan sebuah apresiasi, itu akan membentuk sebuah pola di dalam diri dia tuh. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan konsisten melakukan itu. Misalkan belajar, kita achieve, kamu hebat seperti apa? Dia tanpa kita minta, ya dia akan melakukannya. Ya namanya anak, tapi kan kadang-kala dia mogok seperti apa ya wajar. Tapi kecenderungan dia konsistennya lebih tinggi seperti itu. Jadi memang harus di-meetingkan bersama, harus didiskusikan. Misalkan nih Bapak ada 9 target. Buat saya sih untuk anak usia 11 sampai 12 tahun, 11 target
9 target itu agak berat ya, turunkanlah 3-4 lah maksimal. Itu masih cukup affordable lah, atau masih mereka bisa achieve itu, seperti itu. Begitu sih Pak kalau saran dari saya sih. Jadi memang nggak apa-apa kita punya ekspektasi selagi ekspektasi itu bukan dendam kita ya. Bukan karena kita ingin jadi menteri, kita gagal, kita masukkan, kok kamu harus jadi ini, atau pingin kita jadi, biasa rata-rata itu, aku tuh dulu tuh pingin jadi seorang desainer, tapi aku nggak bisa, pokoknya anakku harus jadi arsitek gitu. Padahal anaknya nggak punya bakat gambar gitu kan, anaknya memang nggak suka, anaknya suka yang lainnya. Nah itu hal-hal seperti itu yang sebaiknya dihindari sih. Begitu sih Pak. Oke, makasih Pak Ganes. Memang selama ini kita komunikasi dengan anak ya alhamdulillah baik. Komunikasi itu juga terbangun dengan baik, dan bahkan saya pribadi kalau sebelum ya tadi memberikan target sama anak gitu, ya kita komunikasi dulu, diskusi dulu gitu, dengan ngobrol cerita dulu lah kira-kira. Betul. Cerita dulu, oke, bisa nggak ini, oke. Nah ketika ada achieve gitu, kadang-kadang kita kasih apresiasi. Nah memang nggak semua dari 8 sampai 10 target itu achieve semua gitu, tapi so far sih kalau bagi saya sih memang ini kayak proses ya. Iya betul. Pak Ganes, memang dalam kondisi saat ini ya, apalagi pandemik saat ini yang kira-kira tidak bisa touch langsung antara murid sama guru, terus so far keterbatasan anak-anak kita untuk keluar rumah juga terbatas, sehingga kita agak sedikit menyesuaikan bukan menurunkan target, tapi menyesuaikan, menambah timeline kira-kira gitulah. Nah ini yang kita coba sesuaikan dengan kondisi saat ini. Mungkin sama dengan Pak Ganes lah kira-kira dalam menetapkan target. Betul. Jadi ya kalau seperti itu oke sih Pak, gak ada masalah kan. Sebetulnya tadi setiap orang tua kan punya standar, punya value, punya model yang bisa dilakukan sendiri. Yang penting nggak apa-apa. Anak-anak tipikal influence itu mereka harus diajarkan untuk konsistensi kok, seperti itu, karena mereka terbiasa berpikirnya itu global. Ya, saya nge-refer diri saya sendiri lah gitu. Jadi sebelum saya mendalami psikologi itu, saya sampai 2 kali pindah jurusan, dari jurusan ilmu komputer, kemudian teknik sipil, kok nggak pas ya, akhirnya pindah ke psikologi, ya akhirnya jalannya di sini seperti itu. Jadi ya kadangkala memang anak-anak tipikal influence itu butuh kepentok dulu, butuh nabrak dulu baru dia sadar gitu. Tapi kan nggak bisa ya kita losin seperti itu. Tapi kalau saya sama anak saya, dia ngeyel seperti apa, udah saya diemin aja. Pas dia nabrak itu kepentok seperti apa, dia aku salah gini, ya udah bagaimana seperti apa, dia akan lebih sadar gitu. Tapi ya biasa anak-anak tipikal influencer kan suka berargumen ya, argumentatif lah mereka itu. Jadi nggak perlu kita ladenin sebetulnya. Udah maunya apa, udah silahkan gitu. Kita tahu nih pasti akan kepentok, pas kepentok tidak, ya udah kita refleksikan ke mereka, ini loh. Mereka akan sadar gitu sih. Jadi memang kayak main layang-layang lah Pak. Kadang kapan kita menariknya, kapan kita ngulurnya. Gitu. Kalau kita terlalu tarik putus, kalau kita terlalu ngulur hilang. Gitu sih analoginya sih Pak. Oke, makasih Pak Ganes. Ya sama-sama. Makin seru nih. Ayo Ayah Bunda yang ingin menanyakan. Ya waalaikumsalam. Silakan Ayah Afif. Iya. Assalamualaikum Pak Ganes. Waalaikumsalam Pak. Ini Pak Ganes, kalau saya habis ngelihat dari hasil psikotes sama disprofilnya itu kan di influence memang ya. Nah saya ini kan sedang mempersiapkan si Apip ini untuk pesantren. Ya keinginan saya ya, mempersiapkan untuk pesantren. Nah di sini ada beberapa pertimbangan yang saya berpikir lagi, apakah sudah cocok, apa udah cukup nih si Apip untuk pesantren gitu, melihat dari hasil dari kepribadian, ya, mulai dari kematangan emosi, kemampuan menghadapi tekanan, stabilitas emosi. Nah itu saya berpikir ulang lagi, apakah dia sudah bisa untuk di lingkungan pesantren gitu. Nah ini kekhawatiran saya yang pengen saya tanyakan, yaitu dengan melihat di profil sama hasilnya ini,
sebenarnya apa sih yang harus saya persiapkan gitu? Kalau misalkan meyakinkan saya bahwa si Afif bisa nih, insya Allah pesantren gitu. Oke, jadi gitu, Pak. Betul, siap-siap. Jadi yang pertama harus dilihat itu, terutama untuk anak-anak influence, itu yang harus dilihat itu adalah stabilitas emosinya. Kalau di laporannya yang Bapak terima stabilitas emosinya itu cukup, ya nggak ada masalah. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah daya tahan menghadapi tekanan. Di situ kan ada laporannya ya, daya tahan. Yeah. Kalau itu juga cukup atau baik, ya nggak ada masalah seperti itu. Jadi secara mental itu kan ukur mental ya. Secara mental berarti dia siap sama stabilitas emosi, daya tahan, sama di situ kemampuan adaptasi. Kalau tiga-tiganya itu minimal cukup, ya oke-oke aja Pak seperti itu. Tinggal nanti bagaimana ke anaknya, karena kan mereka itu anak yang menyukai kebebasan ya. Mereka itu anak yang suka itu sekolahnya itu ya kayak aliman yang berteman, yang nggak berat, yang nggak banyak aturan. Nah, tapi kan di pesantren tuh akan banyak aturan. Nah, dikomunikasikan aja ketika dia memang itu mau, ya nggak ada masalah. Tapi ketika dia masih naik turun, ya mungkin bisa ditunda sampai SMA sih Pak gitu. Karena memang kalau ini sih subjektif saya sebetulnya sih. Kalau saya sih melihat anak itu akan jauh lebih siap masuk pesantren itu SMA sih Kak. Itu subjektif sih Pak, bisa salah bisa enggak, itu pendapat saya pribadi, karena saya ngelihat di beberapa case justru ketika pesantrennya itu di SMA dia akan lebih mendalami nilai-nilai tadi. Nilai-nilai kan di pesantren kan gak hanya agama ya, tapi nilai sikap, nilai moral, nilai karakter, nilai bagaimana dia menghargai orang, itu akan lebih terinternalisasi gitu. Karena apa? Karena kan kalau kita bicara masalah sistem kerja otak yang mengatur tentang spiritualitas itu kan kita sebut dengan altruism ya. Altruis itu baru bekerja atau baru berkembang di manusia itu rentannya usia 14 sampai 21 tahun. Itu baru berkembang. Jadi ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Jadi itu personal banget seperti. Jadi kalau ada yang bilang kok ada anak-anak SMA itu yang reduce ya bisa jadi mungkin dia lebih cepat altruisnya, atau mungkin baru menjelang akhir kuliah dia baru muncul nilai spiritualitasnya ada. Itu altruis tahap pertama. Jadi altruis di manusia atau spiritualitas itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu di rentan usia 14 sampai 21 tahun. Rentan yang kedua itu di rentan usia 33 sampai 56, 58 saya lupa. Pokoknya di 33 sampai 50-an tahun. Itu altruis yang kedua. Jadi ibaratnya kalau di rentan usia 21 sampai 30-an dia tanda kutip agak liar atau agak duniawi, itu secara kondisi psikologi otaknya sih wajar-wajar aja, karena itu memang sistem altruis atau sistem spiritualitas yang mengatur manusia seperti itu. Jadi kalau ya ini subjektif ya Pak ya. Jadi kalau dari saya sih biasanya menyarankan ke klien-klien saya atau ke yang konsultan saya, kalau memang bisa ditunda, mendingan di masa SMP ini berikan value keluarga, kedekatan keluarga, bagaimana kita memberikan pengalaman berharga ke mereka, sehingga ketika mereka di pesantren mereka tetap siap nih, tetap mereka keluarganya itu tetap jadi tetap terinternalisasi value-value dari keluarganya mereka. Tapi kembali lagi ini personal subjektif saya. Tapi kalau mau secara objektif, cara melihatnya Bapak lihat tuh tadi di 3 aspek, kematangan diri atau stabilitas emosi, daya tahan, dan juga adaptasi atau kemampuan adaptasinya. Ketika itunya cukup, ya pertimbangannya Bapak Afifnya juga nyaman, mau, ya nggak ada masalah. Seperti itu sih. Oke. Ya, sama-sama. Untuk informasinya. Ya, baik. Ayah Bunda, ayo waktunya udah tinggal sebentar lagi. Sayang dimanfaatin waktunya. Silakan untuk bertanya. Atau mungkin dari saya dulu aja kali ya Pak Ganes ya? Boleh. Ini
memang secara umum sih Pak, secara global, tidak hanya pada ranah influence saja. Jadi saya ingin bertanya, mumpung ada orang tua juga di sini. Jadi gimana sih nih Pak, peran orang tua nih harus gimana, dan batasan seorang guru, apalagi sedang PJJ ya Pak. Kadang kalau lagi Zoom, yang datang itu belum maksimal. Akhirnya kita guru teleponin satu-satu. Dan ternyata anaknya masih tidur. Nah, itu sering terjadi. Akhirnya kita teleponin. Nah, itu orang tua harusnya seperti apa sih, Pak? Kalau saya pribadi ya tegas saja, harusnya kan seperti itu ya. Kalau menurut Pak Ganes seperti apa? Gimana peran orang tua dan apakah kita sebagai guru harus setiap hari teleponin? Harus mengingatkan ini loh, kamu ada nutrisi otak atau PR yang belum dikerjain? Atau seperti apa menurut pandangan Pak Ganes? Terima kasih Pak Ganes. Ya. Jadi memang kembali ke usia mental anak-anak. Memang ada ini situasi yang serba situasi yang serba tidak nyaman baik untuk orang tua ataupun untuk guru sih di PJJ ini. Jadi sebetulnya sih idealnya kalau di awal itu ada komitmen sih Miss Septi. Jadi saya dan anak-anak itu juga setiap bulan tuh selalu membuat komitmen terkait masalah pembelajaran. Jadi apa sih targetmu? Kebetulan anak saya yang gede itu kelas 6 ya, seperti itu. Jadi dia ingin masuk sekolah yang favorit dengan nilai-nilai tentu bukan negeri sih, tapi swasta, tapi yang cukup favorit. Jadi saya bilang nggak apa-apa. Oke, saya selalu bilang sama anak saya, ya ayah akan selalu mengupayakan yang terbaik buat kamu. Tetapi kan masuk sekolah situ itu butuh perjuangan. Yang perjuangan itu yang melakukan itu adalah kamu sendiri. Jadi yang harus dilakukan orang tua itu adalah terus berkomunikasi dan membuat komitmen sih Miss, seperti itu. Jadi komitmennya dari orang tua itu kita coba komunikasikan ke gurunya seperti apa. Jadi memang ini kolaborasi, makanya saya bilang kolaborasi antara guru dengan orang tua ini harus bagus banget ya, karena di sekolah gurunya perempuan, maka yang sering komunikasi itu kan istri saya ya, ibunya anak-anak. Ya udah dia komunikasi, ini Kak, Aisyah kayak gini, seperti ini ya. Sama kayak kemarin dapat report dari gurunya, nilainya turun nih gitu kan. Kok ini ya, kenapa ya? Nah, kita ajak lagi tuh ketemu ngobrol sama anaknya gimana, ya udah. Ikut bimbel, oke. Bimbelnya tatap muka sama online ya, oke. Terus aku mau beli buku ini, oke, kita fasilitasi. Kembali lagi kita bikin komitmen. Tugas kita sebagai orang tua adalah melakukan proses evaluasi aja. Jangan dievaluasinya setiap hari sih Miss, seperti itu. Tapi minimal seminggu sekali lah gitu. Kalau saya balik kan dia dibisingin terus, di buzzing ya. Kamu gimana sih, pusing dia. Jadi kalau bisa setiap minggu aja, karena sebetulnya sih anak-anak kelas 6 beda ya kalau adiknya yang masih usianya 9 tahun yang memang secara kemandiriannya belum matang, kita harus buzzing terus-menerus tuh. Tapi kalau si kakak ya, terutama kalau anak saya kan usia 12 tahun ya, kelas 6, kalau ayah bunda mungkin sama anaknya 11-12 tahun, ya kita ini aja, kita ajak bicara aja seperti itu. Mereka paham kok, mereka bukan anak yang tidak bisa diajak ngobrol. Nah, tapi ketika mereka lagi drop, kita lihat nih, ayo semangat ya Mas ya. Jangan langsung dimarahin sih Miss, seperti itu. Tapi kalau sudah kelewatan, udah 2 hari atau 3 hari berturut-turut kayak gitu, terus Miss Septi minta laporannya, minta tugasnya, mereka nggak mengerjakan, ya silahkan ditegur, silahkan agak dinaikkan intonasi dan tensinya, ya itu wajar. Toh mereka itu sudah kita berikan warning, ibaratnya tuh kalau main bola itu kartu kuning dulu kan, pelanggaran kartu kuning, nah baru kita kasih kartu merah gitu sih. Kalau saya seperti itu sih ke anak-anak saya, begitu sih Miss. Terus gurunya gimana ya, kapasitas guru di sini memang lebih banyak sebagai supporting sih Miss. Jadi kan orang tua boleh melaporkan kondisinya ke guru. Miss, anakku gini, Miss, minta tolong ya. Nah, ketika dapat report itu, guru bisa melakukan proses motivasi, tapi memang batasannya motivasi sih gitu. Tapi ketika sudah dimotivasi berkali-kali kok nggak bisa, nah orang tua nih apakah memang ada yang miss di orang tuanya atau seperti apa? Nah kalau memang berkelanjutan sehingga mengganggu, kategorinya mengganggu,
ya silahkan dibawa ke profesional untuk mungkin mendapatkan solusi. Seperti itu sih Miss Septi. Ya, siap Pak Ganes. Terima kasih atas sarannya. Mungkin ada lagi? Dari Ayah Bunda, silakan ayo. Mungkin saya Miss Septi. Ya, silakan Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Pak wabarakatuh. Ganes, Miss Lisa, Miss Septi, Iya. dan Ayah Bunda semua. Ya, mungkin langsung to the point aja. Saya kan mengalami 2 kurikulum. Yang satu KTSP, yang satu Kurtilas. Yang si Humam Kurtilas kan ya, sekarang yang Miss Septi ya, Miss Lisa ya. Nah, ini waktu kakaknya itu saya mencoba membangun motivasi dia itu cukup mudah karena waktu itu kita mendapatkan nilai pembanding. Nilai pembanding dalam artian waktu nilai di ada peringkat lah ya, bicaranya kan ada peringkat di kelas. Waktu itu kan mereka ya ada gengnya lah ya, ada si A, si B, si C untuk membangun bahwa yuk kamu jangan kalah dalam artian harus bisa untuk bersaing tuh lebih ke atas kan gitu. Nah untuk yang Kurtilas ini itu kan memang agak berbeda ya. Nah saya mau membangun jiwa kompetisi dari Humam ini gimana ya caranya? Karena dengan teman-teman yang artinya satu geng BFF-nya mereka lah ya, karena seperti itu. Nah itu kita ayo mereka bisa. Kamu kenapa nggak bisa? Ada apa? Nah, untuk membangun pertanyaan, kamu ada apa nggak bisa? Itu agak kesulitan untuk mencari pembandingnya seperti itu. Nah, menurut Pak Ganes, gimana Miss Lisa atau Miss Septi, seperti apa ini artinya kita untuk membangun jiwa kompetisi? Karena kan saat ini kan saya mencoba anak-anak itu selalu ikut kompetisi, ikut lomba, ikut ini, ikut itu, untuk mengeksplor dirinya itu mau kemana ke depannya, seperti itu. Karena kesulitan mencari dia itu mau kemana. Sementara ini saya masih bingung seperti itu. Ya, mungkin itu aja. Ya, terima kasih Ayah Umam. Silakan Pak Ganes. Baik, kakaknya Umam itu laki-laki atau perempuan, Pak? Laki-laki. Sama-sama laki-laki. Oke. Alhamdulillah laki, Pak, dua-duanya. Oke. Bisa jadi karakteristiknya berbeda sehingga pendekatannya berbeda sih sebetulnya sih Pak, seperti itu. Jadi memang ada tipikal anak sebenarnya gini sih. Ketika kita kembali lagi ya, usia perkembangan sebetulnya kenapa lebih banyak perempuan yang di SD itu lebih matang dibandingkan laki-laki? Karena memang tingkat kematangan diri itu perempuan lebih cepat. Jadi perempuan itu usia 12 sampai 16 itu proses kematangannya mereka seperti itu. Jadi ada yang di SD itu udah matang, udah mereka sigap, mereka motivasi belajarnya tinggi seperti itu. Apakah ada anomalinya? Ada kok anak-anak perempuan yang nggak matang baru matang usia kerja ada juga, tapi mayoritas milestone-nya seperti itu. Nah, sedangkan laki-laki kapan ya anak laki-laki itu mulai matang? Sebetulnya di beberapa jurnal penelitian 14 tahun sih baru starting untuk matang sebetulnya. 14 sampai 21 tahun itu laki-laki. Makanya biasanya kalau yang udah lulusan kuliah itu yang banyak berprestasi itu kan laki-laki biasanya ya, seperti itu. Karena memang milestone-nya seperti itu. Nah, jadi bisa jadi yang dialami oleh Umam itu kondisi yang normal seperti itu, laki-laki seperti itu. Ditambah lagi karakteristiknya yang influence ini sih. Jadi kalau sekarang lagi tidak punya hasrat berprestasi, wajar aja sih Pak sebetulnya. Karena memang secara tipikologi usianya memang belum usianya dia untuk punya motivasi berprestasi. Mereka masih cenderung untuk mengikut atau ngefollow teman-teman lainnya seperti itu. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan? Benar, peer group. Anak-anak tipikal influence itu mereka akan sangat kuat ketika mereka punya peer group yang suportif. Artinya peer group itu teman-teman pergaulan seperti itu. Jadi ketika memang Ayah Humam
ini nggak ada pembanding nih, nggak ada sama teman-temannya nih. Coba dicari sama diri dia sendiri aja sih Pak. Misalkan Umam dulu pas kelas ini gini nih, kok sekarang ini ya, emang apa yang terjadi ya seperti itu. Tetapi jangan sekali-kali dibandingkan dengan kakaknya. Itu sudah mutlak tuh. Pasti ketika dibandingkan sama kakaknya dia akan kesel, akan emosi karena kan ya kita aja kalau dibandingkan sama saudara kita sampai setua kita ini kan juga nggak suka kan, apalagi anak-anak gitu. Jadi kalaupun dia minta kita cari pembanding, kita bandingkan dengan diri dia sebelumnya, atau kita cari teman dekatnya dia yang memang dia nggak ada masalah ketika dibandingkan seperti itu. Nah, terkait masalah pembelajaran sebetulnya itu memang sistem ya, kebetulan saya pernah belajar di negerinya orang, jadi memang sistem kurikulum di Indonesia itu kan sedang diperbaiki ya Pak ya, rencananya. Jadi kalau sekarang itu berat di SD, semakin ke atas itu kan semakin teoritis ya, tidak banyak praktikalnya ya. Nah itu kan yang mau diperbaiki oleh pemerintah kita sih rencananya. Dengan adanya kurikulum 2013 itu kan sebetulnya bagaimana pembelajarannya itu lebih eksploratif, tidak hanya teoritis, lebih banyak pengetahuan yang bersifat praktikal seperti itu. Nah, ini memang kembali lagi sih bagaimana kita memandang ini. Tapi kalau saran praktis saya untuk Humam yang bisa Bapak lakukan untuk memotivasi dia itu, kasih aja reward. Karena anak-anak influence mereka itu bahasa cintanya atau five love language-nya itu adalah apresiasi dan juga hadiah. Kalau mau cara cepat, kasih aja hadiah gitu. Jadi oke Mas, kalau ini mau ini enggak, seperti itu. Itu dia akan termotivasi sih, karena mereka itu kan orientasinya, tadi saya bilang orientasi mereka itu kan ke hasil. Kasih aja kamu kayak itu. Ini cara cepat saya juga ke anak saya. Jadi misalkan saya udah pusing tuh ya, udah kerjaan banyak seperti apa, dia agak aneh-aneh, udah oke. Saya bilang, kalau kamu ini selesai, kamu nanti akan dapat ini. Oh udah, cepat dia selesai. Termotivasi dia, iya. Tetapi itu hanya kita gunakan ketika motivasinya lagi ngeluntruk atau lagi turun ya, seperti itu. Jangan digunakan sering-sering senjata kita, ibaratnya itu senjata rahasia kita lah, senjata pamungkas kita lah, seperti itu. Jadi ketika memang sekarang Bapak ingin motivasi dia, kasih aja iming-iming atau reward yang dia akan dapatkan ketika nanti dia berprestasi seperti itu. Jadi itu sih, memang nggak boleh terlalu sering kita kasih reward ya, karena nggak akan jadi spesial. Begitu sih Septi kalau dari saya. Ya, terima kasih Pak Ganes, jadi note ya. Silakan Ayo Umam, gimana? Ya, mungkin ya setuju sih. Saya beberapa kali pada saat dia down, kita coba kasih support lah ya. Nanti tentu saja nanti juga uji potensi. Ya begitulah. Cuman ya itu mungkin Miss Septi mungkin pernah ngalamin dengan Nabil ya, dengan kompetisi dengan ininya teman-temannya. Mungkin Miss Lisa kebagian Humam nih. Kayaknya nih. Ya memang di antara grupnya itu mungkin sama dengan apa yang menjadi problem Ayah Afif tadi ya. Pada saat dia mau kita masukkan ke pesantren sesuai dengan keinginan orang tuanya, gitu kan? Tapi dia tidak didukung sama lingkungan kadang. Nah kebetulan waktu kakaknya itu memang didukung banget sama lingkungan dia. Lingkungan sepermainan di sekolah, lingkungan permainan di rumah, pesantren semua. Sinerginya positif gitu. Nah, untuk adiknya ini memang saya tidak mau membandingkan posisinya, cuman karena kondisi 6 bulan terakhir ini dia tidak bisa berinteraksi secara positif dengan rekan-rekannya, kesulitan untuk komunikasinya cuman yuk ngabar PUBG di jam berapa. Nah itu yang jadi kendala. Jadi nggak bisa artinya nggak bisa sharing. Aku di sini pesantren ini dia begini. Nah, itu mungkin kurang saat ini. Tapi it's okay lah. Nanti dengan berjalannya waktu, influence kecil dari teman-teman di rumah, saudaranya,
atau teman-teman di sekolahnya mungkin bisa membangun kepercayaan dia untuk mau masuk ke pesantren dan mau untuk berkompetisi untuk lebih dari apa yang dia punya sekarang. Betul Pak, betul. Mungkin itu aja Pak Ganes, terima kasih atas sarannya, Miss Yati, Miss Lisa, terima kasih. Sama-sama Ayah Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ganes, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 15.00 ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung, apa nanti dipersilakan saja ke Pak Ganes ya? Lewat Miss Yati juga nggak apa-apa. Oh gitu, siap. Nanti tinggal di ke saya aja nanti ya. Siap, insya Allah Pak. Baik Ayah Bunda, terima kasih nih atas perhatiannya. Semoga anak-anak semakin sukses dunia dan akhirat. Amin. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Mari kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Pak Ganes serta Ayah Bunda, titip salam buat anak-anak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sekalian. Terima kasih Pak Ganes. Ya, silakan Ayah Bunda.